Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 unit ruko di Kabupaten Deli Serdang hangus terbakar. Resah dengan aktivitas perjudian di kampungnya, puluhan emak-emak pengajian gerebek lapak judi. Pengadilan Negeri Kisaran Kabupaten Asahan menjatuhi hukuman mati terhadap terdakwa kurir sabu-sabu. Kita ke informasi selanjutnya. 2 kelompok pemuda di Medan Belawan, Kota Medan terlibat tawuran. Kedua kubu saling serang menggunakan senjata tajam. Bahkan salah satu kelompok mempersenjatai diri dengan petasan. Dua kelompok pemuda Belawan Lama dan pemuda Gudang Arang terlibat tawuran di kawasan Jalan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Keduanya saling serang menggunakan batu hingga senjata tajam jenis kelewang dan pedang. Bahkan dalam tawuran ini, salah satu kelompok pemuda masuk ke wilayah permukiman warga Belawan Lama dan menyerang para pemuda dengan petasan hingga membakar kawasan depan lorong warga. Salah seorang warga menyebutkan tawuran ini hampir setiap hari terjadi menjelang maghrib. Tidak diketahui pasti penyebab tawuran, namun diduga akibat saling ejek dan dendam lama antar pemuda. Penyebabnya itu bang kurang jelas, belum tahu aja gitu. Tiba-tiba udah nyerang aja gitu. Tahu penyebabnya apa? Yang perang ini anak mana sama anak mana? Kalau yang perang ini udah sering lah bang, anak Gudang Arang sama anak Delma Belawan Lama. Itu aja memang orang. Sering nih tawuran nih bang ya? Ya sering lah bang. Kalau korban jiwa gimana bang? Kalau korban jiwa untuk sementara ini memang belum ada bang. Tapi kayak properti yang gede-gede gitu adalah dihancur kayak bangku-bangku di luar rumah gitu-gitu aja sih bang. Dihancurin orang tuh ya bang ya? Meski tidak ada korban jiwa dalam tawuran ini, namun sejumlah rumah warga seperti jendela, atap hingga kursi plastik di teras rumah rusak akibat lemparan batu dan sabetan senjata tajam. Tawuran berakhir setelah petugas kepolisian dari Polsek Medan Belawan dan Polres Pelabuhan Belawan tiba. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Pengadilan Negeri Kisaran Kabupaten Asahan menjatuhi hukuman mati terhadap terdakwa kurir sabu-sabu. Terdakwa ditangkap pada 12 Februari lalu dengan barang bukti 50 kg sabu-sabu dari perairan Tanjung Balai. Majelis Hakim yang diketuai oleh Erika Sari Ginting membacakan vonis hukuman mati terhadap Sahrul Sahputra alias Salu, warga Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. Putusan Majelis Hakim sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kisaran. Hukuman ini diputus mengingat terdakwa telah berulang kali menyelundupkan sabu-sabu dari Malaysia maupun antar kota di pesisir timur Sumatera. Sebelum akhirnya ditangkap membawa 50 kg sabu-sabu dari Tanjung Balai ke Asahan, terdakwa telah 5 kali meloloskan narkoba ke sejumlah penerima untuk diedarkan di Medan dan beberapa kota lainnya. Terus keadaan yang memberatkan karena terdakwa ini sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama juga. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika. Itu yang hal yang memberatkan majelis untuk menjatuhkan pidana mati. Untuk barang bukti sendiri ada berapa bang? Barang bukti ini seperti yang di dakwaan ini sekitar 50 bungkus plastik warna kuning, lebih kurang 50 kilo lah. Dalam kasus 50 kg sabu-sabu yang terakhir, terdapat nama lain dengan berinisial J, pemasok sabu-sabu menggunakan kapal untuk kemudian dijemput terdakwa Salu. Tersangka J disebut satu jaringan dengan terdakwa. Terdakwa Salu ditangkap polisi pada 12 Februari dalam perjalanan menuju Sei Kepayang Asahan mengendarai mobil bermuatan sabu-sabu seberat 50 kg. Kepada petugas, terdakwa mengaku menjemput barang haram itu dari kapal. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Menjelang perayaan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang batang pohon pinang di Kota Medan mengeluhkan penurunan omset penjualan. Diperkirakan kemerosotan omset berkurang hingga 50% dibanding tahun lalu.
Perayaan 17 Agustusan selalu identik dengan perlombaan tradisional, salah satunya Panjat Pinang. Pertandingan ikonik 17-an ini dinilai tidak semeriah tahun lalu oleh pedagang batang pinang musiman di Jalan Sutrisno, Kota Medan. Pedagang mengeluhkan sepinya penjualan batang pohon pinang jelang HUT ke-78 Republik Indonesia. Padahal di tahun 2022 lalu, sepekan menjelang 17 Agustus, batang pinang dapat terjual sebanyak 40 batang. Berbeda di tahun ini, batang pohon pinang untuk perlombaan baru laku terjual 20 batang. Untuk tahun semalam udah 40 batang habis. Paham ya, tahun itu kan 40 batang. Dari tanggal 1 sampai tanggal 11 udah 40 batang tanggal. Ini dari tanggal 1 sampai tanggal 11 baru 20 batang. Berarti kan 50% turunnya. 500.000 jemput, 500.000 kami sendiri. Oh, ngambil sendiri. Kalau kita ngantar tergantung jarak jauhnya, macam dari yang 6 meter sampai 12 meter. Untuk satu batang pinang, pedagang di Jalan Sutrisno ini membandrol harga antara Rp500 hingga Rp600.000 tergantung ukuran. Di lapak pedagang musiman batang pohon pinang ini, ketinggian batang pinang beragam, mulai dari 6 hingga 12 meter. Biasanya pohon pinang diorder oleh para panitia perlombaan 17-an di tingkat lingkungan tempat tinggal, komunitas hingga lembaga pemerintah untuk perlombaan Panjat Pinang. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Informasi tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan sekali lagi, selamat Hari Kemerdekaan Negara kita, Republik Indonesia. Merdeka! Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.